Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih. Di sini kita kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang logaritma, ya. Nah, sebelum penjelasan kita semua tentang logaritma, kita bakal perkenalan dulu nih dari anggota kelompok-kelompok kita. Perkenalkan, nama saya Adi Maulana. Selanjutnya akan langsung dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dian Syafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Safira dari kelas X2B. Hai, perkenalkan nama saya Ranoto. Saya Rizky Amalia. Saya Roli Sabila. Halo, nama saya Jessica. Nah, itu dia anggota dari kelompok kami. Oke, selanjutnya kita bakal masuk materi. Di materinya ini kita bakal bagi 3. Yang paling pentingnya itu ada pengertian logaritma, terus ada rumus dasar logaritma, dan yang terakhir ada sifat-sifat logaritma. Untuk pengertian logaritma akan dijelaskan sama Kak Jessica. Oke, Kak Jessica silahkan. Halo semuanya. Di sini saya akan memberikan pengertian tentang logaritma dengan bahasa yang lebih ringan agar kita tidak terjebak dengan kata logaritma tersebut. Nah, apa sih logaritma itu? Logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan yang fungsinya adalah untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Bagaimana? Masih bingung? Intinya teman-teman, dengan mempelajari logaritma, kita bisa mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang hasil pangkatnya sudah diketahui. Nah, bentuk umum dari logaritma adalah contohnya, jika A pangkat N sama dengan X, maka bentuk logaritmanya A log X sama dengan N. Perhatikan perubahan tempat dari huruf A, N, dan X ya teman-teman. Dimana syaratnya adalah A bilangan pokok atau basis, dimana A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Dan X adalah bilangan yang dicari nilai logaritmanya dengan syarat X lebih dari 1. Dan N adalah besar pangkat atau nilai logaritma tersebut. Di sini saya berikan sedikit contoh tentang logaritma, bagaimana perubahan dari angka pangkat atau angka berpangkat menjadi bentuk logaritma. Contohnya 2 pangkat 1 sama dengan 2, bentuk logaritmanya adalah 2 log 2 sama dengan 1. Jika angka 1 di sini dihapus, cara bacanya adalah 2 pangkat berapa sih yang hasilnya sama dengan 2? Begitu ya teman-teman. Dan contoh selanjutnya adalah 2 pangkat 0 sama dengan 1. Bentuk logaritmanya adalah 2 log 1 sama dengan 0. Dan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dimana bentuk logaritmanya adalah 2 log 8 sama dengan 3. Dan 9 pangkat 3/4 sama dengan 3 akar 3. Bentuk logaritmanya adalah 9 log 3 akar 3 sama dengan 3/4. Bagaimana? Sudah paham? Nah, jika kamu masih bingung untuk menentukan mana angka yang menjadi basis atau numerus, kuncinya kamu harus ingat kalau bilangan pokok itu adalah bilangan basis yang letaknya di atas sebelum tanda log, dan bilangan hasil pangkat itu letaknya di bawah setelah tanda log. Baik,
Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus dasar logaritma, di mana A pangkat X sama dengan B, jadi X sama dengan A log B. Keterangan rumus matematika logaritma di atas ialah nilai A sebagai bilangan pokok atau basis logaritma, nilai B sebagai hasil pemangkatan atau bilangan yang dilogaritmakan, dan nilai X sebagai bilangan pangkat atau hasil dari logaritma. Untuk lebih jelas, coba perhatikan contoh di bawah ini. 2 pangkat 3 sama dengan 8, dan 2 log 8 sama dengan 3. 5 dipangkat 4 sama dengan 625, dan 2 log 625 sama dengan 5. 10 pangkat 4 sama dengan 10.000, dan 10 log 10.000 sama dengan 4. 9 pangkat 3 sama dengan 81, dan log 8 dan 9 log 81 sama dengan 2. Baik, untuk sifat-sifat logaritma nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Terima kasih. Baik teman-teman, selanjutnya kita bakal masuk ke sifat-sifat logaritma. Yang pertama ini ada A log A sama dengan 1, dan yang kedua ada A log 1 sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ranoto. Silakan Mas Ranoto. Ya, di sini saya akan menjelaskan sifat logaritma ya. Adapun beberapa sifat logaritma adalah ini yang pertama nih. Contoh yang sifat pertama nih logaritma. Nih, sifat yang pertama ya. A log A sama dengan 1. Nah, ini sebenarnya udah jelas banget ya. Kalau kita lihat di sini, jadi itu A pangkat berapa yang hasilnya A, yaitu pasti 1 lah ya. Ini pasti 1 nih, ya kan? Nah, misalnya nih, contohnya nih ya, kita kasih contoh, ya, contoh di sini, contoh, misalnya kita kasih di sini 2 log 2. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah 2 pangkat berapa nih yang hasilnya 2? Ya, 1 lah ya. Jadi kita tulis 1 di sini. Ya kan? Jadi kita tulis 1. Nah, jadi di sini kan udah jelas ya. 2 pangkat 1 itu hasilnya 2, ya kan? Nah, untuk contoh lainnya di sini ada 3 log 3 itu sama dengan 1 ya. Sudah jelas juga di sini 1. Ya kan? Nah, sama kayak gini juga tadi nih, ya. 3 pangkat 1 itu 3, ya kan? Nah, sekarang untuk itu kan sifat yang pertama tadi. Sekarang kita masuk ke sifat yang kedua ya. Sifat yang kedua logaritma. Di sini sifat keduanya itu adalah 2 bukan. Ya, kita masuk ke sifat yang kedua ya. Di sini sifat yang kedua adalah A log 1 sama dengan 0. Nah, ini juga sama nih. Jadi A pangkat berapa nih? Ya, A pangkat berapa
yang hasilnya 1. Ya pasti yang jelas ini 0 ya. 0 ya kan. Nah, jadi sebuah bilangan itu mau itu 1 pangkat 0 itu hasilnya tetap 1. Mau itu 25 pangkat 0 hasilnya 1 ya kan. Kamu tulis 500 pangkat 0 itu juga 1 ya kan. Ya mau 1 juta juga itu tetap, kalau misalnya pangkatnya 0 itu tetap 1 ya. Nah, jadi intinya ya kan, sebuah bilangan itu mau berapapun itu ya, bilangan real lah ibaratnya, kalau dipangkatkan 0 dia akan hasilnya 1. Seperti itu ya. Oke, saya Rizky Amalia akan menjelaskan sifat logaritma yang ketiga dan keempat. Yang ketiga itu ada A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Yang keempat, A log C bagi D sama dengan A log C dikurang A log D. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke video coret-coret saya. Oke. Saya akan menerangkan contoh dari sifat logaritma yang ketiga dan keempat. Yang pertama, yang ketiga dulu ya. Yang ketiga itu kan sifatnya A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Oke. Nah, aku masuk langsung ke contohnya. Misalnya 2 log 32 sama dengan 2 log berapa kali berapa yang hasilnya 32, tapi perkaliannya itu sama-sama bisa dipangkatin. Berarti aku langsung ambil 2 log 4 dikali 8. Oke. Nah, aku langsung pecah nih ya. 2 log 4 ditambah 2 log 8. Oke. Udah. Langsung aku pangkatin lagi jadi 2 log 2 pangkat 2. Karena 2 kali 2 sama dengan 4 ya kan. Ditambah 2 log 2 pangkat 3. Oke. Sama dengan 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Oke. Yang depan, yang ini, yang pangkat ini, aku pindahin ke depan. 2 log 2. Jadinya 2 log 2. Ditambah, balik lagi nih. Yang 3 ini aku taruh lagi di depan. Jadi ini 2 log 2. Oke. 2 kita turunin dikali 2 log 2 itu bisa dicoret ya. Jadi hasilnya 1 kan udah sama. 3 juga sama. 2 log 2 sama dengan 1. Oke. 2 ditambah 3. Karena 2 kali 1 2, 3 kali 1 3. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Selesai. Oke. Oke, kita masuk ke sifat keempat, yaitu A log C dibagi A log D. Aku langsung masuk ke contoh ya.
Aku ambil contohnya 3 log 3 sama dengan sama kayak perkalian tadi. Kalau ini kan pembagian, berarti berapa bagi berapa yang hasilnya 3, tapi pembagiannya itu bisa kita pangkatin. Aku ambilnya 3 log 81 dibagi 27. Nah, sekarang langsung kita pisah satu-satu. Jadi 3 log 81 dikurang 3 log 27. Oke. 3 log 81 hasilnya perpangkatan adalah 3 pangkat 4 dikurang 3 log 3 pangkat 3. Oke. Sama dengan kayak balik lagi ke awal, 4-nya ini kita taruh di depan. Terus ini jadi 3 log 3 dikurang 3 yang ini kita taruh depan dikali 3 log 3. Oke ya. Nah, 4-nya ini kita turunin. Dikali 3 log 3 itu bisa dicoret ya, sama dengan 1 dikurang 3 dikali 3 log 3 juga sama, hasilnya 1. Berarti 4 dikali 1 sama dengan 4, dikurang 3 dikali 1 sama dengan 3. Berarti hasilnya 4 dikurang 3 sama dengan 1. Oke, selesai ya. Nah, selanjutnya ini ada sifat yang kelima dan yang keenam. Yang kelima, A log C pangkat D, itu bisa kita bikin D dikali A log C. Dan yang kedua ada A log B dikali B log C, itu bisa kita bikin jadi sama dengan A log C. Untuk penjelasan lebih lanjutnya bakal dijelaskan sama Kak Pinkan. Oke, silakan. Baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan sifat logaritma yang nomor 5. Sifatnya itu A log C pangkat D sama dengan B A log C. Kenapa bisa D A log C? Karena pangkatnya itu pindah ke depan. Lanjut ke contoh soal. Contohnya itu 3 log 3 pangkat 4. Jadi ini pangkatnya pindah ke depan 4 dikali 3 log 3. 4 dikali 3 log 3 itu kan 1. Jadi 4 kali 1 4. Lalu kita ke sifat yang nomor 6. Sifat yang nomor 6 itu ada A log B log C. Di sini jadinya A log C. Kenapa bisa A log C? Karena log B dengan B itu sama, jadinya dihilangkan. Contohnya itu 2 log 5 dengan 5 log 64. Jadi hasilnya 2 log 64 sama dengan 64, 2 pangkat berapa yang hasilnya 64? 2 pangkat 6. Di sini kita kembali lagi ke sifat yang nomor 5. D dikali A log C. Berarti pangkatnya pindah ke depan, 6 dikali 2 log 2. 6-nya sama. 2 log 2 itu hasilnya 1. Jadi 6 dikali 1 hasilnya 6.
Sekian untuk sifat yang nomor 5 dan 6. Untuk sifat nomor 7 dan seterusnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya Ruli Sabila ingin menjelaskan tentang sifat-sifat logaritma yang ketujuh dan yang kedelapan. Sifat logaritma yang ketujuh berbentuk A log B dibagi A log C, maka menjadi C log B. Nah, ada contoh soalnya. Seperti ini. Selanjutnya yang kedelapan, logaritma yang berbentuk A pangkat A log B, maka hasilnya B. Contoh soalnya juga seperti ini. Lebih jelasnya lagi, yuk dilihat videonya. Oke, selanjutnya saya akan membahas sifat logaritma yang ketujuh dan kedelapan. Sifat logaritma yang ketujuh berbentuk A log B tutup kurung buka kurung dibagi A log C tutup kurung. Jika logaritmanya berbentuk seperti ini, maka bisa langsung dijawab dengan rumus C log B. Contohnya 7 log 64 dibagi 7 log 2. Tutup kurung buka kurungnya jangan lupa. Selanjutnya kita bisa langsung dijawab. Yang berperan sebagai A adalah 7, yang B adalah 64, dan C adalah 2. Maka bisa langsung dijawab C log B. C-nya adalah 2, B-nya adalah 64. Maka hasilnya 8. Selanjutnya, sifat logaritma yang ke-8 berbentuk A pangkat A log B, hasilnya adalah B. Contoh, A-nya 2 pangkat 2 log 4 sama dengan, nah jika kita mengikuti sifat logaritma, hasilnya B, B-nya itu adalah 4. Tapi bisa juga kita jabarkan, yaitu 2-nya tetap, pangkatnya 2 log 4 adalah 2. Maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Hasilnya sama saja. Namun, memudahkan kita adalah mengikuti sifat yang ke-8. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke sifat yang ke-9 dan ke-10. Di sini sifat ke-9 ada A log B itu sama dengan 1 per B log A ya. Nah, sifat ke-10 ini ada log X itu sama dengan 10 log X. Nah, biar lebih gampang jelasinnya, kita bakal masuk video cara coret gue aja ya, biar lebih jelas, kalian juga lebih ngerti gitu apa yang dimaksud dari sifat-sifat ini. Oke, langsung. Oke, di sini kita bakal masuk ke selanjutnya ke sifat logaritma yang nomor 9 ya. Jadi sifatnya itu kayak gini. A log B itu bisa kita ganti jadi sama dengan 1 per B log A. Nah, dapatnya dari mana tuh? Jadi kayak gini. Jadi sebenarnya A log B itu bisa kita jadiin juga, selain di sini bisa kita bikin log B per log A ya. Nah, dari sini ini basisnya kita bebas masukin berapa aja. Mau lo masukin 2, 3, 10 bebas ya. Jadi di sini kita sebut aja basisnya N deh. N log A, N log B per N log A. Nah, ini bebas basisnya mau berapa. Nah, kalau bebas, coba kita di N-nya nih dimasukin B deh. Jadi ke N-nya ini kita masukin B,
Jadi dia bakal B log B per B log A. Nah, B log B berapa? B pangkat berapa yang hasilnya B? Ya 1 lah ya. Jadi 1 per B log A. Nah, jadi kayak gitu dia. Dapatnya dari n log dari sini, terus basisnya itu bebas mau kita masukin berapa aja, terus basisnya diganti B biar atasnya jadi 1 per B log A. Nah, contohnya gimana nih? Contohnya misalnya gue punya 2 log 8. Nah, nih 2 log 8 ya lu udah tau lah ya pasti 2 pangkat berapa yang hasilnya 8 ya ini ya 3 gitu kan. Mungkin kita, nah buat buktiin ini sifatnya benar atau enggak, kita bakal cobain aja. Jadi 2 log 8 ya. Ini kita bikin log 8 per log 2. Nah, basisnya berapa? Basisnya 8 lah ya. Jadi biar atasnya 1, 8 log 8 per 8 log 2. Nah, 8 log 8 1 ya. 1 per 8 log 2. Nah, 8 log 2 berapa? 8 pangkat berapa yang hasilnya 2? Ayo. Coba berapa yuk? Kalau 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 3. Kalau 8 pangkat berapa yang hasilnya 2? Iya, 1/3 ya. Nah, 1 dibagi 1/3 jadi sama 1 dikali 3/1. Yang hasilnya 3 ya. Oke. Tuh terbukti. Jadi bisa kita simpulin kalau A log B itu bisa dibikin jadi 1/B log A. Nah, dari rumus ini juga ini bisa jadi salah satu trik sih. Jadi biasanya tuh di kalkulator saintifik ya, untuk lu mau ngitung logaritma di kalkulator saintifik tuh biasanya nggak ada. Misalnya kayak mau ngitung 2 log 8 itu di menu kalkulator saintifiknya bisa masukin basisnya dulu, terus masukin 8, terus sama dengan berapa gitu. Itu biasanya nggak bisa sih di kalkulator saintifik. Nah, tapi di kalkulator saintifik itu dia bisa ngenalin kalau yang basisnya 10. Jadi kalau basisnya 10 log 8 gitu ya. Nah, ini dia bisa identify berapa hasilnya, terus log 2 itu berapa. Itu dia bisa, lo tinggal log 2 sama dengan itu ketemu caranya. Nah, terus gimana kalau mau ngitung yang 2 log 8? Kalau mau ngitung 2 log 8, kita pakai yang rumus ini, pakai log B per log A. Jadi kalau mau ngitung A log B, nih 2 log 8 di kalkulator bisa masukin aja log 8 dibagi per log 2. Nah, kayak gini nih, ini kalkulator di saintifik bisa sih ngitung. Dicobain aja deh. Salah satu tips sama trik aja sih. Jadi kalau mau ngitung di kalkulator saintifik kayak gitu. Nah, sifat yang terakhir masuk ke ini, sifatnya kayak gini. Jadi kalau ada log X itu sama dengan 10 log X. Jadi ini lebih ke masalah penulisan aja sih. Kayak jadi logaritma tuh kalau yang basisnya 10 itu kita udah nggak perlu nulis lagi. Jadi kan kalau misalnya 2 log 8 ya, 2 log 8 kan kita tulis nih 2 log 8 sama dengan 3. Terus 5 log 25 itu kita tulis juga 2 kan.
Nah, kalau yang basisnya 10 gimana? Yang basisnya 10 itu kita nggak usah tulis. Jadi kalau ada 10 log 10, ya ini penulisannya langsung jadi log 10. Log 10 berapa? Log 10 1 ya. Jadi 10 pangkat berapa yang sih 10? Itu 1. Log 100 berapa? 10. Ini ada 10 sebenarnya ya. Jadi 10 pangkat berapa yang hasilnya 100 itu 2 ya. 10 kali 10. Terus kalau log 1 per 10 berapa? Ayo. 10 pangkat berapa yang hasilnya per 10? Iya, min 1 ya. Jadi kalau 10 pangkat min 1 itu log 1 per 10. Log 1 per 1000. Ini berapa? 10 pangkat berapa yang hasilnya 1000? 10 pangkat 3 ya. Nah, cuma karena 1 per 1000 jadi min 3. Ya. Oke, gitu sih untuk sifat-sifat logaritma. Ya, itu dia sedikit dari kami tentang pengertian logaritma beserta sifat-sifatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian bisa memahami apa yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.